Rais Am PBNU resmi berhentikan Gus Yahya. Gus Yahya dipecat. Ini berita dari Detik Jabar. Pengurus besar Nahdlatul Ulama menyatakan Yahya Khalil Stakuf Gus Yahya tidak lagi menjadi ketua umum sejak 26 November 2025. Dengan keputusan ini, Gus Yahya tak lagi punya wewenang dan hak atas jabatan ketum PBNU. Semoga PBNU kedepannya lebih berintegritas lagi, sehingga bisa memajukan agama dan bangsa. Ini ada berita terbaru dari Detik News ya. Rabu 26 November 2025 pukul 13.57. Baru 20 menit yang lalu ya. PBNU Gus Yahya tidak lagi berstatus ketum PBNU per 26 November 2025. Jakarta. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menyatakan Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya tidak lagi menjadi ketua umum terhitung dari 26 November 2025. PBNU menyebut Gus Yahya tidak lagi memiliki wewenang dan hak atas jabatan ketum PBNU. Hal ini tertuang dalam surat edaran PBNU tentang tindak lanjut keputusan rapat harian Suriah PBNU yang diteken Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir dan Khatib Kiai Haji Ahmad Tajul Mufakhir pada Selasa tanggal 25 November 2025. Jadi hari ini sudah ada keputusan resmi bahwasannya Gus Yahya sudah tidak menjabat sebagai ketum PBNU. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai ketua umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45. Jadi mulai sudah tadi malam ini ya. Cuma beritanya baru dimuat beberapa menit yang lalu. Bunyi keputusan surat tersebut. Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam pasal 7 ayat 4 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 10 tahun 2025 tentang rapat, pasal 8 huruf A dan B Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 13 tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris, pergantian antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan, serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 01-X-2023 tentang pedoman pemberhentian pengurus, pergantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan segera menggelar rapat pleno. Demikian bunyi keterangan tersebut. Dalam surat itu juga disebut, selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU, kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Am selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Surat ini dibenarkan oleh Khatib Tajul Mufakhir. Ia menyebut surat ini merupakan risalah rapat. Demikian bunyi keputusan dalam risalah rapat itu, ujarnya ketika dimintai konfirmasi. Begitu saudara ya. Apapun keputusannya, kita sudah berkomitmen sebagai warga Nahdien yang baik, sebagai warga NU yang baik, kita mengikuti atau
tunduk sepenuhnya kepada keputusan PBNU. Baik Gus Yahya itu diputuskan terus memimpin ataupun ini sudah diputuskan tidak lagi memimpin PBNU. Semoga apapun yang terjadi, pilihan apapun yang terjadi di PBNU itu adalah yang terbaik untuk PBNU, untuk umat Islam, untuk warga dan juga untuk negara kita tercinta. Karena bagaimanapun keamanan, kedamaian dan juga keberlangsungan kita sebagai warga negara Indonesia ini tidak luput dari peran besar Nahdlatul Ulama, yaitu yang dinahkodai oleh pengurus-pengurus di PBNU. Sekali lagi, semoga hal ini menjadi yang terbaik, semua pihak bisa menerima dengan legowo, dan kita bareng-bareng membenahi PBNU jika memang dalam 10 atau 15 tahun terakhir ini banyak hal-hal yang kurang tepat dengan keinginan atau tujuan muassis NU dalam mendirikan Nahdlatul Ulama ini. Maka ini adalah sebuah titik bangkit, ya, titik bangkit bagi PBNU untuk kembali kepada khitohnya mengurus umat, ya, mengurus warga Indonesia dan juga untuk negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih sekali lagi. Kita harus mengikuti dan legowo apapun yang diputuskan oleh PBNU. PBNU gunjang ganjing betul ini. Ini saya bacakan dari Detik.com ya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menyatakan Yahya Khalil Stakuf tidak lagi menjadi Ketua Umum terhitung 26 November 2025. PBNU menyebut Yahya Khalil tidak lagi memiliki wewenang dan hak atas jabatan Ketua Umum PBNU. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran PBNU tentang tindak lanjut keputusan rapat harian syuriah PBNU yang ditekan Wakil Rais Am PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib Am Ahmad Tajul Mafakir pada Selasa 25 November 2025. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sejak mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB bunyi keputusan surat tersebut. Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Lanjut keterangan keputusan. Dalam surat ini juga minta agar PBNU segera menggelar rapat pleno. Rapat itu untuk membahas pemberhentian dan penggantian fungsionaris dalam struktur PBNU. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam pasal 7 ayat 4 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 10 tahun 2025 tentang rapat, pasal 8 huruf A dan B Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 13 tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris, pergantian antar waktu, dan pelimpahan fungsi jabatan serta Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 01 garing Romawi 10 garing 2023 tentang pedoman pemberhentian pengurus, pergantian fungsi jabatan pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan segera menggelar rapat pleno. Dalam surat itu juga disebut, selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU, kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Am selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Nah, selesai ya riwayatnya si Yahya Khalil Stakuf ya, setelah dia mengundang Zionis sebagai narasumber. Kurang ajar juga sih. Dan memang si Yahya ini sempat bermanuver dengan mengundang para pengurus cabang, pengurus wilayah, supaya mendukung dia. Tapi ternyata yang datang hanya bisa dihitung dengan jari, nggak banyak ya. Dari pengurus wilayah, dari kiai-kiai itu yang hanya 5 orang. Jadi akhirnya manuvernya gagal, dan sekarang dia benar-benar dicopot dari Ketua Umum PBNU. Nah, kita tunggu kabar selanjutnya bagaimana nasib Yahya Khalil Stakuf dan juga adiknya si Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama yang diduga melakukan korupsi dana haji. Kita lihat ya perkembangan selanjutnya. Salam waras. Syuriah PBNU resmi memberhentikan Yahya Khalil Stakuf
atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU pada Rabu, 26 November 2025. Keputusan ini tertuang dalam surat edaran yang diteken Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafahir. Surat tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya Afifuddin telah menyerahkan risalah rapat harian syuriah PBNU kepada Gus Yahya di Hotel Mercure, Ancol, pada 21 November. Gus Yahya juga telah menerima dan membaca penyampaian hasil keputusan rapat melalui sistem persuratan pada 22 November dengan seluruh persyaratan dianggap terpenuhi. Syuriah PBNU menetapkan pemberhentian itu berlaku mulai jam 0:45 WIB. Sejak saat itu, Gus Yahya tidak lagi memiliki wewenang, fasilitas, maupun hak bertindak atas nama perkumpulan Nahdlatul Ulama. Gokil, ketua PBNU masuk Al Jazeera ini guys, lihat nih, Indonesian Muslim Group tells leader to resign over pro-Israel speaker. Jadi ketua PBNU itu disuruh mundur oleh Rais Amnya atau MPR-nya lah gitu, yang punya wewenang untuk memecat ketua PBNU. Karena apa? Karena dia itu yang mengundang pembicara pro-Israel waktu di UI, atau mengundang seorang Zionis lah. Jadi afiliasi ketua PBNU katanya ini pro-Israel lah. Kayak gitulah intinya. Dan juga ternyata Dewan Penasehat PBNU ternyata orang asing guys, yang mualaf. Ternyata dia itu adalah pendiri Live for All, yang mana itu adalah organisasi pro-Zionis. Nih ternyata penasehat PBNU Charles Holland Taylor pengurus pro-Zionis. Nih dia ini seorang mualaf, lalulah kan lama di Indonesia, akhirnya ya berteman dekat lah juga kan dengan Pak Yahya, ketua PBNU sekarang itu. Ya ternyata dia mendirikan pro-Zionis, bayangin. Jadi penasihat PBNU ternyata juga sekarang dipecat, sudah dipecat guys ini orangnya. Guys, ada apa ini? Tiba-tiba para kiai Nahdlatul Ulama ribut-ribut. PBNU gaduh. Kamis pekan lalu, Dewan Syuro PBNU menggelar rapat, dan putusannya menggemparkan, mengejutkan dunia aswaja, kaum sarungan di negeri ini. Karena meminta Kiai Haji Yahya Stakuf mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Tanfidh PBNU. Saya coba baca risalah atau alasan mengapa para kiai bersikap seperti itu. Ada 3 poin yang tertulis. 2 poin pertama terkait dengan Israel, poin ketiga terkait dengan kecurigaan pengolahan keuangan PBNU. Mungkin Pak Yahya Stakuf ini dicurigai menyalahgunakan jabatannya untuk meraup keuntungan materi melalui atau atas nama PBNU. Entahlah, itu yang tertulis. 2 poin pertama terkait dengan Israel. Ini masuk akal, dan katanya sudah melanggar aturan dasar PBNU. PBNU mengundang narasumber, salah seorang narasumber yang ternyata di tengah rai atau diduga sebagai Zionis Israel di salah satu event penting PBNU. Poin kedua terkait dengan itu, tentu ini merupakan pelanggaran aturan dasar di PBNU ya. Ini juga pelanggaran etis moral. Karena warga bangsa ini umumnya Muslim, dan PBNU organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Kalau mewakili umat Islam Indonesia, ini sudah salah. Karena bukan saja umat Islam Indonesia sebetulnya, warga dunia menghujat Israel yang melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara kita, warga Palestina. Bahkan ada yang sudah menganggapnya sebagai genocide, pembantaian atau pembunuhan etnik. Kok PBNU tiba-tiba memberi ruang seolah-olah bersahabat? Padahal secara bilateral pun Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Jadi ini masuk akal. Tetapi guys, apakah hanya itu alasannya? Saya mencoba menggali alasan yang tidak ditulis itu. Nah, ini saya diskusi dengan beberapa teman, ternyata dapat masukan. Nanti saya akan cek lagi nih, mudah-mudahan salah ya. Ada kemarahan segelintir kiai barangkali di PBNU pada saat Kiai Haji Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU, menolak
pemberian jatah lisensi tambang dari Kementerian SDM atau dari pemerintah. Ditolaknya itu. Bagi saya penolakan ini sebetulnya sudah benar. Tapi ternyata menurut informasi tadi, ya ada sejumlah orang, sejumlah kiai menginginkan agar, wah, ini kita perlu kelola tambang ini untuk memperoleh masukan PBNU. Barangkali alasannya PBNU, masukan pribadi-pribadi barangkali. Tapi terus terang saya setuju kalau benar Pak Yahya Stakuf menolak untuk mengolah tambang. Karena itu urusan swasta, urusan bisnis. Boleh bentuk perusahaan kemudian linknya ke NU, mungkin boleh seperti itu. Tapi untuk PBNU sendiri saya kira itu tepat untuk ditolak. Tapi mengapa para kiai atau sebagian kiai masih ada yang mengharapkan untuk diterima? Ini yang harus diperiksa juga. Ini berarti ada pragmatisme juga di NU. Para kiai sudah berorientasi pada perolehan keuntungan uang sebesar-besarnya. Mungkin gitu ya. Tetapi lepas dari itu, ini pertarungan antara tanfidz dan syuriah. Dalam sejarah NU, karena ya saya salah satu ahli Nahdlatul Ulama di Indonesia, syuriah itu sebetulnya hanya simbol sebagai pemberi mandat, tetapi yang menjalankan mandat itulah yang kuat. Ya, layaknya eksekutif lah. Ya pasti kuat dong sebagai presiden, MPR memberi mandat misalnya, tapi yang menjalankan adalah presiden, kuat. Sekarang ujian nih. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ini ujian ketokohan dari sahabat saya sebetulnya Kiai Haji Yahya Stakuf. Karena saya sedikit melihatnya ada krisis figur pemimpin yang punya karisma di PBNU setelah Gus Dur dan Kiai Haji Hashim Muzadi. Sebelumnya sebetulnya Pak Kiai Haji Said Agil Siraj itu karena ilmunya lebih dalam ya saya kira ketimbang Pak Yahya. Tapi yang kesini setelah Gus Dur itu ada krisis kepemimpinan karismatik di PBNU. Sekarang kita uji ini, apakah Pak Kiai Haji Yahya Stakuf ini bertahan melalui guncangan yang dahsyat ini atau tidak?